kita mengenal berbagai bentuk sajian obat yang disesuaikan dengan kondisi pasien. Nah, tidak semua pasien itu menggunakan obat secara oral. Misalnya pada kondisi muntah, tidak sadar, atau kesulitan menelan obat. Dalam situasi ini, simpositoria menjadi salah satu alternatif yang sangat penting. Simpositoria adalah sajian padat yang digunakan melalui rongga mulut seperti rektum, vagina, dan uretra, yang nantinya akan meleleh atau larut pada suhu tubuh untuk melepaskan zat aktif. Menariknya, sajian ini tidak hanya digunakan untuk efek lokal, tetapi juga bisa memberikan efek sistemik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana simpositoria diformulasikan dengan baik melalui dari konsep dasar, tahap formulasi, pemilihan basis, metode pembuatan, evaluasi mutu, hingga berbagai permasalahan yang mungkin terjadi selama proses produksi. Nah, secara umum simpositoria memiliki karakteristik utama, yaitu berbentuk padat pada suhu kamar, tetapi akan berubah menjadi lunak atau cair ketika berada pada suhu tubuh. Sifat inilah yang memungkinkan obat dapat dilepaskan dan diserap oleh tubuh. Berdasarkan penggunaannya, simpositoria dibedakan menjadi 3, yaitu simpositoria rektal, pessary atau penggunaan vagina, dan bouquet untuk penggunaan uretra. Nah, ketiga memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda sesuai dengan lokasi penggunaannya. Jika dibandingkan dengan sajian oral, simpositoria memiliki beberapa keunggulan seperti dapat menghindari efek lintas pertama di hati hingga meningkatkan bioavailabilitas obat. Selain itu, sajian ini juga cocok digunakan pada pasien yang tidak menelan obat. Namun demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa penggunaan simpositoria juga memiliki keterbatasan seperti absorpsi yang kadang tidak konsisten serta adanya rasa tidak nyaman bagi pasien. Selanjutnya, kita masuk ke tahap performulasi yang merupakan tahap awal namun sangat menentukan keberhasilan formulasi. Pada tahap ini dilakukan pengkajian terhadap sifat-sifat zat aktif seperti kelarutan, titik lebur, stabilitas, serta kompatibilitas dengan bahan tambahan. Salah satu hal yang sering dianggap sulit tetapi sangat penting dalam perhitungan displacemet-valea. Nah, displacemet-valea ini digunakan untuk mengetahui seberapa banyak basis yang akan tergantikan oleh zat aktif di dalam cetakan simpositoria. Kenapa ini penting? Karena tanpa perhitungan yang tepat, dosis obat dalam setiap simpositoria bisa menjadi tidak akurat. Jadi tahap ini benar-benar harus diperhatikan dengan teliti agar produk yang dihasilkan aman dan efektif. Selain itu, kita membahas tentang basis simpositoria yang merupakan komponen utama dalam formulasi. Basis ini sangat berpengaruh terhadap sifat fisik dan pelepasan obat. Secara umum, basis dibagi menjadi 3 jenis, yaitu basis lemak, basis larut air, dan basis emulsi. Basis lemak seperti cocoa butter itu memiliki keunggulan karena dapat meleleh pada suhu tubuh sehingga memberikan pelepasan obat yang cepat. Namun basis ini cukup sensitif terhadap suhu sehingga mudah berubah bentuk jika penyimpanannya tidak tepat. Di sisi lain, basis larut air seperti polietilenglikol tidak meleleh tapi larut dalam cairan tubuh sehingga lebih stabil terutama di daerah dengan suhu tinggi. Sedangkan basis emulsi merupakan kombinasi dari keduanya yang bertujuan untuk mendapatkan kelebihan masing-masing jenis basis. Oleh karena itu, pemilihan basis tidak boleh sembarangan dan harus disesuaikan dengan sifat zat aktif serta tujuan terapinya. Dalam proses pembuatannya, simpositoria umumnya dibuat dengan 2 metode utama, yaitu metode pencetakan dan metode kompresi. Nah, metode pencetakan merupakan metode yang paling sering digunakan, di mana basis diletakkan terlebih dahulu, kemudian dicampur dengan zat aktif, lalu dituangkan ke dalam cetakan dan didinginkan hingga mengeras. Nah, metode ini relatif mudah dan efisien. Sementara itu, metode kompresi dilakukan tanpa pemanasan, sehingga sangat cocok untuk zat aktif yang tidak tahan terhadap panas. Dalam kedua metode ini, hal yang sangat penting untuk diperhatikan adalah homogen
stabilitas campuran, pengaturan suhu, serta proses pendinginan. Jika tidak dilakukan dengan baik, dapat muncul berbagai masalah seperti retakan atau distribusi zat aktif yang tidak merata. Setelah simpositoria dibuat, langkah selanjutnya adalah evaluasi mutu untuk memastikan bahwa produk memenuhi standar yang telah ditetapkan seperti Farmakope Indonesia dan USP. Beberapa parameter yang diuji antara lain adalah keseragaman bobot, keseragaman kandungan, waktu hancur atau waktu leleh, serta penampilan fisik. Uji ini sangat penting untuk berkaitan langsung dengan keamanan dan efektivitas obat. Simpositoria yang baik harus memiliki bobot yang konsisten, kandungan zat aktif yang merata, serta tidak mengalami cacat fisik seperti retak atau perubahan warna. Selain itu, dalam menentukan basis dan metode pembuatan, kita juga harus mempertimbangkan sifat dari zat aktif itu sendiri. Misalnya zat aktif yang mudah larut dalam air biasanya lebih cocok menggunakan basis lemak agar pelepasan obat dapat lebih terkontrol. Sebaliknya, untuk zat aktif yang sukar larut, itu penggunaan basis larut air dapat membantu meningkatkan pelepasan obat. Hal lain yang juga penting adalah stabilitas zat aktif terhadap suhu. Nah, karena ini akan menentukan apakah metode pencetakan atau kompresi yang lebih sesuai digunakan. Dalam praktiknya, berbagai permasalahan sering muncul dalam formulasi dan produksi simpositoria. Misalnya pemisahan fase antara zat aktif dan basis, terbentuknya rongga udara, retakan, atau distribusi zat aktif yang tidak merata. Permasalahan ini bisa disebabkan oleh perbedaan densitas bahan, proses pencampuran yang kurang baik, atau pengaturan suhu yang tidak tepat. Oleh karena itu diperlukan optimasi formula, kontrol proses yang baik, serta evaluasi yang ketat untuk memastikan kualitas produk dapat terjaga. Dapat disimpulkan bahwa simpositoria merupakan sediaan farmasi yang memiliki peran penting sebagai alternatif pemberian obat, terutama pada kondisi tertentu yang tidak memungkinkan penggunaan oral. Nah, keberhasilan formulasi simpositoria sangat ditentukan oleh pemahaman yang baik terhadap tahap performulasi, pemilihan basis yang tepat, serta metode pembuatan yang sesuai dengan karakteristik zat aktif. Selain itu, evaluasi mutu yang dilakukan secara menyeluruh juga menjadi kunci dalam menjamin keamanan, efektivitas, dan kualitas produk. Dengan memperhatikan seluruh aspek tersebut, diharapkan simpositoria yang dihasilkan tidak hanya memenuhi standar farmakope, tetapi juga mampu memberikan manfaat terapeutik yang optimal serta meningkatkan kenyamanan dan kepatuhan pasien dalam penggunaannya. Baik, sekian penjelasan